Baik, selanjutnya kita akan coba ke Play VerZipper. Di sini konsepnya agak sedikit berbeda dengan Caesar Zipper dan Visionary Zipper. Di sini kita butuh sebuah key, ya. Key, kemudian plain text juga. Dari key itu kita petakan ke suatu matriks, ya, matriks berupa bujur sangkar dengan size 5x5, ya. Sebelum melakukan enkripsi, di sini karena karakternya ada 26, kemudian kita akan jadikan 5x5, berarti kan 25. Nah, untuk huruf J itu ditiadakan, atau misalkan kalian bisa pakai huruf J tapi huruf I-nya ditiadakan, itu nggak apa-apa, bebas. Yang jelas di sini boleh pilih salah satu, tapi nggak boleh dua-duanya. Ya. Kemudian pesan di plain text yang akan Anda konversi ke hypertext, Anda pasangkan 22, ya. Jadi bukan 3, bukan sendiri, jadinya nggak boleh, jadi nanti berpasangan 22. Kemudian kan ada itu karakter yang setelah dipasangkan itu nilainya sama, misalkan AA, BB, itu nggak boleh. Jadi salah satunya biasanya di karakter keduanya diganti dengan huruf random. Huruf random yang kira-kira itu jarang dipakai, misalkan X atau Q. Nah, seperti itu. Kemudian untuk huruf ganjil, misalkan satu huruf, biasanya huruf terakhir tidak ada pasangannya, ya kalian bisa juga tambahkan karakter random yang unusual, yang jarang dipakai. Nah, seperti itu. Oke, di sini ini adalah algoritma enkripsinya. Jadi nanti kita akan berkutat pada matriks, pada lingkaran. Dan nanti jika di dalam proses enkripsi ini, misalkan ada dua huruf terdapat pada kolom kunci yang sama, ya, berarti di kolom yang sama, maka setiap huruf diganti dengan huruf di bawahnya. Nah, jadinya bukan dari pergeseran atau gimana. Jadi di sini kita akan melihat benar-benar lihat dari bujur sangkar yang kita buat tadi. Kemudian untuk yang dua huruf terdapat pada kunci yang sama, maka setiap huruf diganti dengan huruf di kanannya. Seperti itu. Nah, kalau dua huruf itu, yang perpasangan itu, ya, tidak ada di kolom atau baris yang sama, maka huruf pertama, ya, diganti dengan perpotongan pada huruf pertama dengan kolom huruf yang kedua. Nah, seperti itu nanti kita akan coba aja. Jadi kalau misalkan kita masuk ke kasus seperti ini, misalkan kita punya plain text student dan key informatika. Nah, pertama kali kita akan buat bujur sangkarnya ini. Dari key-nya adalah informatika. Di dalam key ini tidak boleh ada karakter yang sama. Jadi semuanya A sampai Z, kecuali I dan C tadi, ya, itu harus dimasukkan. Jadi nggak boleh ada karakter yang tidak dimasukkan. Oke, kita start informatika, berarti I, kemudian N, kemudian F, info, pivot, M, A, T, informat, ya, I-nya kan udah, berarti kita tidak boleh masukkan I, ya, informat, T, K. Nah, seperti ini aja. Untuk A yang selanjutnya itu nggak boleh dimasukkan, ya karena ya udah kan di sini. Kemudian Anda masukkan karakter yang belum dimasukkan, berarti yang sisanya adalah B, C, D, E, F udah, G, H, I udah, J tidak boleh karena udah ada I, K udah, L, M udah, N udah, O udah, P, Q, R udah, R, S, T sudah ya, U, V, W, X, Y, Z. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini sesuai dengan key-nya, tidak boleh ada yang sama karakternya. Kemudian kalau udah karakter sisa dari alfabet itu Anda masukkan secara urut seperti ini.
Oke, kemudian kita akan petakan student. Oke, kita bagi menjadi per pasangan ya. Berarti di sini ST. Kemudian UD. Ya. Kemudian EN. Kemudian T. Ya, di sini kan sudah berpasangan. Tapi Anda lihat di sini untuk T-nya, dia kan sendiri ya, dia nggak boleh. Ya, kita berikan karakter random. Misalkan saya randomkan dengan X. Ya, X ini contoh dia karakter yang jarang dipakai. Jadi sini nanti sesuai dengan soal atau misalkan di sini sesuai diketahui apa, misalkan diganti dengan W atau misalkan Q. Nah, itu nanti perlu dicatat terlebih dahulu sebelum kita melakukan enkripsi. Jadi kita tahu nanti kan karakter yang akan Anda enkripsikan ini apa dan berapa jumlah karakter yang akan dienkripsikan. Jadi X ini adalah sebuah filler, ya, ini adalah tambahan seperti itu. Karakter aslinya kan dari S sampai T. Oke, kemudian kita coba enkripsikan. Kita lihat di sini untuk S dan T. S di sebelah sini. Oke, ini S. Kemudian T di sebelah sini. Sekarang pertanyaannya, apakah T dan S ya, ini berada di kolom atau baris yang sama? Tidak kan? Kalau tidak, dia lari ke syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga caranya seperti ini. Ya, kita mulai dari S. S, dia cari karakter ya, yang sebaris dengan dia. Tetapi dia itu berada di kolom yang sama dengan T. Berarti di sini kita punya Q. Q itu sebaris dengan S, tetapi dia sekolom dengan T. Jadinya lari ke sini, ke kiri. Nah, seperti ini. Berarti di sini Anda punya Q. Oke. Kemudian untuk yang karakter yang kedua di sini adalah T. Ya. Untuk T ya lakukan yang sama, berarti dia akan pergi ke S. Ya. Berarti di sini adalah K. Oke, berarti S dia lari horizontal ke Q, dan T dia lari horizontal ke K. Supaya apa? Supaya sebaris dengan pasangannya. Sorry, sekolom dengan pasangannya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk U dan D. U dan D. Oke, Anda perhatikan di sini. Di sini U dan D berada di tabel, berada di kolom dan baris yang berbeda. U dan D. Oke. Di sini U dulu kan, berarti U dia lari ke kolomnya D. Berarti di sini adalah P. Dan untuk D dia lari ke kolomnya U. Berarti H. Nah, seperti itu. Lagi kemudian E dan N. Untuk E, nah di sini. Kemudian saya ganti warna. E, kemudian N-nya ada di sini. Nah, berarti E dia lari ke kolomnya N, berarti di sini adalah D. N dia adalah F. Oke, yang terakhir adalah T dan X. Ya, berarti di sini T dan X. T kemudian X. Dia berada di kolom yang sama. Jika berada di kolom yang sama, dia lari ke satu langkah ke bawah. Kalau berada di baris yang sama, misalkan M dan T, berarti dia lari ke kolom berikutnya. Nah, seperti itu. Dia baris selanjutnya kalau misalkan T dan X. Ya udah, berarti T adalah E, ya. Dia lari ke baris selanjutnya. Untuk X, dia lari ke F. Nah, seperti ini. Oke, jadi untuk ciphertextnya adalah Q, K, P, H, D, F, E, F. Nah, seperti ini. Perlu diperhatikan kalau untuk karakter terakhir ini adalah karakter tambahan. Nah, seperti itu.
Oke, kita balik untuk deskripsinya. Berarti di sini adalah GK, kemudian PH, kemudian DF, kemudian EF. Nah, seperti ini. Oke, kita ulang di sini. Kita balik menjadi plain text. Oke, kita punya G dan K. G dan K. Oke, berarti G dia lari ke kanan, berarti S. Kemudian K dia lari ke kiri, berarti S dan T. Kemudian PH, P dan H, berarti dia adalah U, H adalah D. Kemudian untuk DF, ya, D dan F, berarti di sini adalah E untuk D, berarti untuk F adalah N. Kemudian untuk EF, ya, karena dia berada di kolom yang sama, dia lari ke baris sebelumnya, karena ini adalah deskripsi. Kalau misalkan untuk baris yang sama, ya, dia lari satu langkah ke kiri. Kalau di kolom yang sama, dia lari satu baris ke atas. Sebalikannya pokoknya. Untuk E dan F, berarti untuk E dia adalah T, untuk F dia lari ke atasnya, berarti dia adalah X. Oke, sekarang kita punya plain text. Di sini adalah student X, which is ini adalah filler atau tambahan di sini. Oke, sekian untuk play versi.